Bisa saya ngevlog pakai HP, jalan dari luar terus masuk ke dalam. Jadi ini anggap saya lagi ngevlog kayak biasa, Nah, bagus kan, terang kan, muka saya terang. Tapi ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak dengan cara saya ngevlog kira-kira? Apa coba yang aneh? Terima kasih kumparan. Bisa pasang di atas nih. Wah. Saya ganti baju dulu bentar pemirsa. Hari ini tanggal 2 Mei 2020, masih dalam masa pandemik global. Pemirsa, di vlog yang lalu saya pernah nyampaikan kepada pemirsa tentang membuat vlog tanpa skenario ya, pernah itu. Nah, di dalamnya itu ada saya sebutkan bahwa seorang aktor itu pantang melihat cermin. Pantang bukan melihat cermin, pantang berdialog sambil lihat cermin. Itu nggak boleh, nggak boleh. Nah, terus ada yang komen, nih saya ini kan kameranya layar kameranya kan ke depan, berarti sama kayak ngaca dong gitu. Enggak, beda. Gini pemirsa, sangat beda. Jadi tujuan adanya layar di sebelah kanan atau pokoknya di atas atau di mana yang menghadap ke saya di samping lensa itu fungsinya untuk mencari posisi supaya saya bisa tahu posisi. Tapi pada saat ngomong saya tetap melihatnya ke lensa, bukan ke layar. Nah, kalau saya ngomong ke layar gini, kalau ngadepnya ke layar, jadi gimana pemirsa bisa lihat saya kan, aneh kan jadinya. Yang bener ya begini gitu. Jadi itu tidak sangat jarang saya lihat. Saya akan lihat itu kalau saya mau meletakkan sesuatu di depan saya, menunjuk sesuatu di belakang saya. Nah, kayak gini, nunjuk logo ini YouTube. Ya, saya lihat dulu ke layar sana, baru lihat ke pemirsa lagi, ke lensa lagi. Bukan untuk ngaca, bukan untuk melihat diri sendiri yang sedang berbicara. Jangan, nanti aneh. Gitu juga pemirsa, saya sering lihat juga teman-teman lain yang pakai HP terutama. Karena HP itu sangat rentan terhadap kita ngeliat ke layar gitu. Ngomongnya sambil ngeliat diri kita di layar itu. HP sangat rentan karena layar HP kan lebar sekali, sementara kameranya HP kan kecil, titik, dan ini layarnya besar. Yang harus hati-hati justru di HP. Kalau di kamera besar di SLR mirrorless itu saya rasa nggak sulit karena letak dari layarnya itu terlalu di samping banget dan kecil, tidak sebesar lensa yang kita hadapi. Kalau ngevlog di HP, hati-hati pemirsa. Kalau ngevlog di HP, nih ya, saya kasih contoh sebentar. Mudah-mudahan bisa lihat ya. Saya kalau ngevlog pakai HP, saya harus lihat ke kamera ini. Nih, kameranya ketutup jari saya. Kalau saya lihat ke layar, nanti jadi aneh. Ya oke, saya bisa lihat diri saya sendiri, saya bisa lihat hidung saya, bisa lihat baju saya, bisa lihat ini. Tapi harusnya saya lihat ke kamera sini. Harusnya saya lihat ke kamera gini. Nah, kalau gini kan normal kan? Penonton, pemirsa bisa lihat semua kan? Kalau saya lihat ke kamera, bukan lihat ke layar. Kok gini saya ngeliat ke layar dan jadinya aneh. Apa kabar pemirsa? Saya sedang ngevlog. Ini saya ada di Gunung Bromo. Aneh kan? Aneh, iya aneh. Gitu pemirsa. Jadi hati-hati. Yang paling rawan itu adalah HP. HP itu sangat rawan dari salah fokus. Jangan sampai fokus kita tiru ke layar HP, tapi ke kamera ini loh, kamera kecil ini. Jangan lupa, itu penting. Soalnya ngeliatnya gimana gitu, aneh kan. Ini pemirsa, fungsi lain dari ngelihat layar sebentar itu untuk ini, atau fungsi dari layar ini matter exposure. Jadi kita bisa tahu sebenarnya saat ini lagi over exposure, kurang cahaya atau kelebihan cahaya. Cuma kita bisa tahu dari layar, kita bisa kontrol. Jadi selain tadi untuk nunjuk di belakang, nunjuk apa, juga untuk kontrol kondisi gambar. Nah, kayak ini saya lihat sebentar, kurang terang dikit, saya harus pancing naikin dulu, turunin lagi. Semua saya lakukan tanpa berhenti ngevlog. Kalau terlalu gelap ini akan saya setel over exposure. Kalau terlalu terang ini bisa saya setel under exposure. Nah, semua ini saya lakukan dengan manual dan ngelirik ke layar sebentar. Bentar aja, jangan lama-lama, terus ngomong lagi. Di belakang kamera ini memang saya selalu siapkan untuk setelan kayak ini.
setelan over dan under exposure saya di sini. Ada juga orang yang nyetelnya di sini. Macam-macam caranya. Kan saya pakai mode TV ini di Canon 70D. Orang lain ada yang pakai mode yang lain juga. Stylenya terserah, tergantung style kita. Dan ada satu hal lagi yang ini agak bahaya nih. Ini saya sampaikan pada pemirsa. Penggunaan kacamata itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi hati-hati pemirsa. Kalau Anda tidak terbiasa bicara ke arah lensa, biasanya orang mengakalnya menggunakan kacamata supaya bisa tetap lihat ke layar, tapi seakan-akan lihat ke lensa, padahal sedang lihat ke layar, ngelihat dirinya sendiri. Itu yang saya sebut dengan aktor, itu pantang melihat cermin pada saat latihan atau pada saat ya gitu berdialog itu. Jangan lihat dirinya sendiri. Nah, orang yang menggunakan kacamata, kita nggak tahu dia ngelihat kemana pada saat bicara seperti ini. Nah, kayak saya ini, saya sebenarnya dari tadi sedang bicara sambil ngelihat ke layar, tapi Anda nggak tahu kan, itu bahayanya. Bahkan ketika saya bergerak pun, Anda tidak tahu saya sedang melihat kemana. Ini ngakalnya. Nah, tapi kebiasaan menggunakan kacamata ini memang salah satu cara untuk ngakalin itu. Cuman Anda tidak akan bisa mengajak emosi penonton kalau Anda tidak eye contact dengan penonton. Karena tertutup, penonton nggak tahu. Penonton taunya Anda ngeliat ke mereka, padahal Anda melihat ke diri Anda sendiri selama ngevlog. Jadi nggak tahu sebetulnya. Bahkan secara penjiwaan Anda sendiri dalam menyampaikan pesan itu akan sangat berbeda pada saat Anda menyampaikan pesan sambil melihat ke diri Anda sendiri yang ada di situ. Sambil ketutup kacamata kan. Itu ekspresinya beda sama kalau kayak langsung begini gitu kan. Jadi itulah kenapa saya tidak pernah pakai kacamata pada saat ngevlog, karena saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman, kepada pemirsa ini kenapa jadi gelap sekali, supaya Anda bisa terbiasa untuk eye contact dengan penonton Anda, tidak dengan diri Anda sendiri yang melihat ke layar. Dengan Anda eye contact dengan penonton, dengan pemirsa yang ada di depan Anda, ini akan membangun ngajak penonton untuk sini loh gitu. Saya tuh ada ini loh gitu. Beda sama kalau saya ngeliat ke sana. Pakai kacamata tadi. Nih, misalnya pakai kacamata. Bahkan pakai kacamata saya nggak tahu ini lagi over exposure apa under exposure karena kacamatanya hitam. Tuh kan, ternyata kacau. Nah, kayak gini, saya mau ngajak pemirsa, saya melihat diri saya sendiri ya, terus saya mau mengajak Anda, tapi saya melihat diri saya sendiri. Impossible. Jiwanya nggak ada kalau buat saya, tapi vlogger lain saya nggak tahu. Cuman ada, kalau saya lihat dari beberapa vlogger di luar negeri, di Amerika, dia kayak Casey Neistat, kayak vlogger lainnya itu, mereka biarpun pakai kacamata, tapi begitu mereka tanpa kacamata pun, mereka ternyata lihai banget dengan selalu melihat ke lensa, nggak pernah lupa lihat. Nggak pernah terus keterusan lihat ke dirinya sendiri ya. Itu tergantung dari kita sendiri semua ya. Cuma hati-hati pemirsa, kalau Anda pakai kacamata, pertimbangkan bahwa Anda tidak akan dapat melihat kondisi under exposure atau over exposure. Kayak sekarang ini saya bisa ngelirik sebentar, oke, bisa tahu pas, kerasa banget. Nggak perlu pakai kacamata, nggak perlu kebanyakan lihat ke layar sambil ngomong, cukup begini saya udah itu sebentar loh bener. Gitu pemirsa. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Anda kalau terbiasa selalu pakai kacamata untuk ngevlog, itu kelihatan kok dari dialog-dialognya. Ya beda lah penjiwaannya pada saat berbicara itu. Kalau kebiasaan pakai kacamata dan ngelihat ke layar, ngelihat dirinya sendiri, itu beda dengan mereka yang terbiasa berinteraksi langsung dengan melihat lensa tanpa kacamata ya. Anda bisa lihat saya jujur atau bohong kan dari mata. Kalau saya kasih gini kan Anda nggak tahu saya jujur apa bohong, karena ya tertutup, Anda nggak tahu, dan bahkan Anda nggak tahu ekspresi saya yang sebenarnya sedang gimana. Kalau gini kan Anda bisa tahu saya baru bangun tidur, Anda bisa tahu saya lelah, Anda bisa tahu saya sedang tidak sehat atau sedang sehat. Alami. Jangan selalu diajarkan ini kenapa jadi overexposure lagi. Jangan selalu diajarkan ke saya pada saat di dunia keaktoran di teater. Udah itu aja dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa lihat ke lensa, lihat ke kamera, jangan lihat ke layar. Ya, itu aja pesan saya.